Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati Wali Kota Surakarta Mas Gibran Rakabuming Raka. Selamat datang hari ini di Lokananta Surakarta untuk mengikuti rangkaian acara Flexing Lokal bareng Google dan YouTube. Yang selalu semangat mendorong kuliner lokal. Kami senang sekali bahwa platform YouTube telah menjadi sarana bagi banyak usaha Indonesia untuk tumbuh, khususnya UMKM, yang estimasinya ekosistem kreatif YouTube berkontribusi sekitar 7,5 triliun pada GDP Indonesia di tahun 2021 saja. Di sekeliling Lokananta hari ini, Ibu Bapak bisa melihat sekali banyak foto dan cerita-cerita sukses mitra-mitra kami dari berbagai industri, dari developer game, media baru, hingga sampai ke UMKM pariwisata. Dan Alhamdulillah sejak 2015 kami telah menyediakan training digital kepada lebih dari 2 juta UMKM. Dan dalam rangka terus mendukung UMKM dan usaha pemerintah memajukan UMKM hari ini, dengan gembira kami mengumumkan Google dan YouTube akan memberikan lebih dari 2 miliar rupiah untuk UMKM untuk akselerasi bisnisnya secara digital, bekerja sama dengan Smesco dalam program UMKM Naik Kelas bersama Google dan YouTube. Harapannya agar bermanfaat bagi teman-teman UMKM dan industri kreatif dalam menciptakan peluang dan terus tumbuh dan maju di era digital ini. Setelah sambutan Pak Menteri, saya harap Bapak Menteri dan Bapak Wali Kota berkenan untuk berbincang-bincang dengan audiens kita hari ini. Dan sekian. Ini penting ya, kita terus memperkuat produk lokal, bagaimana brand-brand lokal menguasai menguasai pasar Indonesia. Ya. Ekonomi Indonesia 53% ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga kalau kita terus pertahankan konsumsi rumah tangga ini di atas 50, insya Allah kita tahun depan kita bisa tetap bertahan bisa 5,2% pertumbuhan ekonomi. Dan ini luar biasa di tengah ekonomi global, karena di G20 saja cuma 3 negara yang bisa tumbuh di atas 5, yaitu Indonesia, India, sama China. Nah, karena itu gerakan untuk mendorong masyarakat kita untuk mencintai, membeli, dan mengkonsumsi produk lokal ini pahlawan ya untuk Indonesia ini ya. Nah, pemerintah juga sama, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi impor, pemerintah 40% APBN-nya harus membeli produk lokal ya, produk UMKM. Nah, jadi saya terima kasih para konten kreator ya untuk terus mempromosikan brand-brand lokal, jenama-jenama lokal ya, supaya menjadi konsumsi utama masyarakat kita. Sudah mulai dengan e-commerce sekitar 10 tahun lalu, UMKM yang terhubung ke ke market digital itu hanya sekitar 8 juta. Nah, waktu pandemi itu kita punya berkah, ya, karena ada pelarangan belanja secara online. Akhirnya orang hijrah sehingga sekarang bisa 21 juta, 22 kalau sekarang. Pak Gubernur. Selamat Pak Gubernur. siang Pak Gubernur, silakan bergabung, tepuk tangannya untuk Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang juga menjadi narasumber kita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Langsung ikutan Pak Ganjar. Kita nunggu bintang film ya Pak. Tungguin silakan. Oke, kemudian lanjut dulu Pak Akang Teten. Nah, jadi waktu pandemi itu kita lagi cerita Pak Gub, percepatan UMKM go digital. Itu faktornya salah satunya pandemi.
Pandemi seusia e-commerce 8 tahun lalu 8 juta. Nah begitu pandemi karena ada kondisi yang memaksa mereka tidak secara offline, ada kebijakan PPKM, akibatnya pindah ke online. Dan kemudian juga memang ada perubahan perilaku di konsumennya. Ya, dan ini saya kira behavior untuk belanja di online ini akan terus makin membesar. Contoh kita bikin piloting di pasar-pasar, ya. Sekarang belanja ke pasar becek lewat online lebih gampang. Nah, jadi itu contoh-contoh. Jadi ada behavior konsumen kita yang memang go digital juga. Selain itu di digital juga banyak ininya, fasilitasnya. Ada kemudahan ini, kemudahan ada diskon ini, diskon itu offline. Nah, jadi ini saya kira momentum yang bagus untuk terus kita dorong transformasi UMKM go digital. Tapi juga kita dalam bersama ini kita juga ada ancaman masuknya produk-produk dari luar yang lebih murah, ya, lewat cross border commerce, ya, lewat retail online, dan kita nggak siap untuk melakukan proteksi terhadap produk dalam negeri, terutama oleh praktek predatory pricing. Si ekosistem kita tuh sebenarnya tanpa batas. Jadi saya ini memulai semuanya ini, Pak. Saya kondisinya waktu itu full jadi ibu rumah tangga, anak saya juga 2, masih kecil-kecil, jadi saya full time mom juga, dan sempat nggak lama setelah saya mulai YouTube, COVID. Nah, di situ saya bisa produktif, bikin konten dan lain-lain. Selain saya punya kerjaan ya Pak, dan juga ternyata dari yang saya lakukan sesimpel saya bikin video ayam goreng yang saya sering masak di rumah, oh ternyata bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Jadi ada social impact yang memang bisa kita rasakan dengan semudah kita diam aja di rumah gitu. Mungkin kalau yang ibu-ibu rumah tangga paham banget ya kita untuk yang namanya kita ngurus anak gitu kan, waktu 24 jam juga kadang nggak cukup. Nah itu memang jadi tanpa batas, dan juga dia bisa memberikan impact yang secara sosial. Jadinya pastinya kalau kreator-kreator itu kita ekosistem persaingannya seperti itu, kita berusaha buat lebih kreatif lagi gitu, lebih bikin konten yang baik-baik lagi gitu kan. Jadi di situ persaingannya juga menurut saya cukup adil lah gitu Pak. Jadi kita bikin konten tidak terbatas hanya di area tertentu saja gitu. Jadi itu yang saya rasakan sih. Sebagai content creator saya juga bisa produktif ya, terus juga saya bisa memberikan social impact buat orang-orang. Dari situ imbal baliknya ke saya lagi. Orang-orang jadi subscribe, jadi mau nonton gitu kan. Jadi itu ada masing-masing punya peran dan masing-masing punya keuntungan gitu sih. Dengan YouTube ya, ada kemudahan dari YouTube gitu, luar biasa. Dan dari awal kamu yang nge-shoot videonya siapa sampai sekarang udah punya tim sendiri? Kalau dulu kita ada salah satu timnya yang baju pink di situ. Jadi dulu kita cuma janjian weekend aja. Yang mana tuh yang syuting? Tuh. Mbak Dinda ini karyawan kedua waktu itu. Jadi dulu kita masih janjian weekend aja, kita syuting. Mereka ngedit, dulu kita mengedit masih 4 hari kayak gitu. Aduh. Silakan Mas Felix, Mbak Tamir, dan juga Nazira untuk bergabung. Nah itu IP rights kan? IP. Iya. Kami udah. Akan bergabung. Yang tengah dulu ya kita ya semuanya ya. Boleh pura-pura bahagia. Mau bahagia beneran juga boleh.
flexing lokal bareng Google dan YouTube hari ini. Kita akan break sekitar 10 menit Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan UKM, dan kita akan berjumpa lagi di tempat ini di Studio Lokananta dengan rangkaian acara coaching ini berikutnya dalam flexing lokal bareng Google dan YouTube. Buatin gitu ya, buatin gitu. Kita lulus. Ini juga udah berkali-kali menang penghargaan dari Google Play. Ini sudah permainannya alur-alurnya. Dan jadi masih semua developer Indonesia yang ada di Google Play Store itu tahun 2022 aja 1 juta lebih totalnya, hanya ditanggung lebih dari 10. Ini dapat terus nih. Ini net. Iya. Oh iya? Iya, Pak. Ada lebih dari 10 developer Indonesia yang lumayan. 10.000.